bisa nyelonong biar panas sedikit. Oke, oke silakan Pak Robert. Shalom Pak Paul, Shalom. dan salam untuk kawan-kawan semua yang ada di YouTube dan juga di live Zoom dari Pak Paul. Pertama-tama kita mungkin menanggapi yang seorang namanya Gus Nur itu Pak, mungkin bukan kelasnya Pak Paul, tapi tidak apa untuk juga dilayani supaya mereka tahu bahwa itu jangan main bicara saja, karena dengan apa yang dia sampaikan itu sudah merupakan suatu ancaman kan untuk mencari, untuk menantang. Jadi secara hukum juga itu bisa dikenakan sebagai suatu pelanggaran. Tapi kalau melihat daripada profilnya sendiri, mungkin dia mengecat rambut dari sisa kotoran dari Pak Aceh. ya, sisa dari Jangan itu tainya Napoleon juga itu dipakai sama dia paling oleh sebab itu ya. Jadi kalau dari warnanya sendiri itu memang mungkin itu sisa kotoran. Karena kalau semiran kan nggak gitu warnanya beda ya kalau begitu, semiran ya. Jadi nah, ini namanya kotoran kalau ini ya. Ya, jadi dia ingin untuk populer sekaligus ya memang sangat fenomenal Pak. Karena kalau dipakai dengan ikon kita ya, ikon Indonesia, tai dan Allah. mungkin ya kalau dia bisa diangkat sebagai duta kotoran manusia untuk seluruh umat boleh juga. Jadi atasannya itu si Napoleon Pak. Dan itulah kira-kira intermezzo mengenai si Gus Nur itu Pak. Dan kita kembali kepada kemarin saya suarakan itu Pak mengenai Presiden harus memberikan suatu statement Pak. Jadi tidak bisa bilang ini bukan karena mungkin dia seorang presiden. Justru dalam kesempatan ini dia harus memberikan suatu pernyataan bahwa dia tidak menyetujui tindakan-tindakan seperti itu. Kalau dia diam saja Pak, itu berarti kita masyarakat yang mengikuti semua perkembangan merasa bahwa dia tidak punya otoritas di negara the most populated Muslim in the world. Jadi kalau ini justru diam, sangat tidak menguntungkan bagi seorang kepala negara yang mewakili negara Islam terbesar di dunia. Kan itu kampanye-kampanye yang selalu dimuat Pak. Marketingnya Indonesia itulah the most populated Muslim. Jadi kalau Pak Jokowi diam, ini dianggap ada orang-orang yang mengontrol dia untuk tidak bisa berbicara. Dan di mana hak seorang presiden yang tidak berani memberikan suatu pernyataan. Tentu rakyatnya itu saya yakin sekali dari pihak Islam yang cerdas juga menghendaki ada suatu statement, karena kalau tidak inilah image yang akan dipegang oleh pandangan dunia terhadap Indonesia. Perlakuan daripada seorang yang tidak berdaya diperlakukan dengan sadis oleh seorang yang seharusnya intelek dari pangkat dan juga di dalam jenjang karirnya, tapi kenyataan bobrok sama sekali. Jadi saya merasa ini adalah suatu kesempatan untuk Pak Jokowi untuk sampaikanlah, senang atau tidak senang sebagai kepala negara harus bela, dan jangan berdasarkan takut kepada lingkungan yang ada, karena wakil presiden itu adalah MUI atau gebrakan-gebrakan daripada Anwar Abbas atau YK dan mereka yang duduk di dalam elit politik dan penguasa, baik mereka yang masih berkuasa maupun yang sudah pensiun. Karena kalau tidak kita akan dibingungkan oleh Pak Presiden sendiri. Dan undang-undang kita kan Pak nyata bahwa ya melindungi semua warga masyarakat apapun, bukan karena
agama atau golongan atau status tertentu. Jadi salah kalau bilang Pak Presiden bukan urusannya. Ini adalah urusan dari Pak Presiden. Seorang yang mati karena disiksa itu adalah tanggung jawab daripada suatu pimpinan yang ada. Di samping itu Kapolri tentunya. Jadi saya harap suara-suara yang disampaikan jangan diignore atau dianggap tidak terlalu perlu. Dunia internasional melihat ini sebagai suatu indikasi bahwa ya inilah Indonesia. Di pihak lain kita ingin memberikan suatu komplimen, tetapi ya bagaimana ini kalau pimpinan daripada suatu negara yang besar tidak berani menyampaikan apa yang ada. Kalau seorang peternak ayam saja yang cuma isu dia memberikan suatu semacam slogan atau plakat pada waktu kunjungannya di Jawa Tengah, kalau saya tidak salah, atau dia memberi perhatian, itu sebenarnya tidak menjadi isu. Tetapi kalau ini adalah isu internasional. Jadi kembali lagi, negara kita ini memang amburadul hukumnya. Hukum di Indonesia memang harus diperbaiki. Jadi kesempatan bagi Pak Jokowi untuk memperbaiki tanpa merasa takut karena ancaman-ancaman daripada kelompok radikal. Harus ditumbangkan kelompok radikal karena di bumi Ibu Pertiwi ini adalah kesatuan bangsa yang berdasarkan ideologi Pancasila. Jadi agama itu tidak ada kekuatan untuk mengatur negara kita. Jadi saya harap ya masukan-masukan yang ada, Pak Jokowi memberi suatu perhatian agar tidak merembet kepada hal-hal yang mana kita dicercah. Seorang pemimpin negara tidak memberikan suatu statement di mana kita sudah banyak lah, bukan rahasia lagi bahwa ya memang Indonesia itu diatur oleh kekuatan, oleh penguasa hukum yang bisa dijual beli maupun ya disuap. Oleh sebab itu saya setuju untuk keamanan dari Pak KC harus dimonitor karena tidak ada jaminan keamanan bagi mereka yang dianggap lemah di tanah air kita, karena mereka yang mempunyai kekuasaan seenaknya untuk ini bayar pun apa saja bisa. Saya sekali lagi nyatakan bahwa ya cuma karena kemurahan Tuhan Pak KC masih hidup. Jadi ada maksud Tuhan supaya Pak KC jadi berkat untuk Indonesia. Jadi jangan dianggap ini suatu kebetulan, karena yang memukuli Pak KC itu algojo yang mungkin makan begitu banyak malamnya dan mengeluarkan ninjanya untuk disiramkan ke muka. Ini sadis dan tidak berakhlak manusia seperti. Jadi Pak Presiden harus turun tangan ini. Kalau Kapolri takut karena ancaman, merasa minoritas, itu salah. Karena jabatan seorang yang dipercayakan oleh Presiden adalah sesuatu kekuatan yang harus ditunjukkan. Tidak melihat senior atau juniornya, tidak melihat kekuatan, prioritas apapun harus ditempuh. Jadi saya harap keadilan harus ditegakkan agar masyarakat itu merasa ada kedamaian. Dan saya harap mereka yang sudah siap untuk mengadu kekuatan 2024, jangan ini dimanipulasi. Karena ini ada sesuatu tujuan untuk memanipulasi kejadian-kejadian ini supaya mulus untuk tahun 2024. Khususnya sampai sekarang itu kita belum tahu juga bagaimana Anies Baswedan yang sengaja membuat proyek-proyek fiktif untuk mendapatkan sebanyak mungkin dana untuk bisa memberi makan dan cost free kepada mereka yang akan memilih dia. Jadi ini sesuatu perhatian bagi kita semua, karena ini adalah pengalihan pandang, ini bisa dijadikan seperti itu. Dan sekali lagi saya harap mereka yang memfitnah agama-agama Kristen juga dituntut secara adil. Jangan hanya Bapak KC yang bukan ada MUI. Jadi mungkin itu untuk sementara Pak Paul. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Pak Paul, ada Mahesa Pak Paul.